Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapan dulu ya untuk tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang pertama, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan sopan. Tentunya harus sudah mandi ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Yang ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama-sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Nah, sekarang kita sudah siap nih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi di ibadah sekolah Minggu Gemis Bethlehem. Senang banget nih Kakak Sarah di hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Tapi Kakak Sarah gak sendirian. Kakak Sarah ditemenin kakak-kakak sekolah Minggu yang kece-kece. Ada Kakak Doris. Halo adik-adik. Ada Kak Iren. Hai adik-adik. Ada Kakak Riki. Halo. Dan ada Kakak Gilang. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita siapkan hati kita, siapin semuanya. Adik-adik harus duduk yang rapi, duduk yang tenang, semuanya. Oke, yuk sekarang semuanya kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Suaranya coba sekali lagi ya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Pastinya adik-adik harus semangat memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Yuk, masih dalam posisi berdiri, kita menyanyi lagu Kami Anak Sekolah Minggu. Sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Di pagi hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan,
memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Halo semuanya, hari ini Jessica ingin menyanyikan lagu Pasukan Berkuda. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar persembahan pujian dari Jessica. Nah, kalau adik-adik ada yang ingin memberikan persembahan pujian, boleh banget kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Yuk, sekarang semuanya pakai undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian kuda kidaki di medley dengan Bapak Abraham. menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya,
Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gemerlap, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy yeah yeah yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi gemerlap, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, adik-adik, tadi kita juga sudah dengar nih persembahan pujian dari Caca dan Okta. Terima kasih Caca dan Okta. Nah, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Yuk, adik-adik siapkan persembahannya, uangnya dilipat yang baik, lalu disimpan di tangan kanan. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita menyanyi Tanganku Memberi Untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami pada hari ini supaya persembahan kami menjadi berkat dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita angkat pujian untuk firman hari ini. Kubuka Alkitab. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu dan berkatilah kakak-kakak pengasuh yang akan menceritakan firman-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi untuk hari ini yang cerita dengan kakak Ninang. Nah, adik-adik udah siap belum nih mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Kalau sudah, lipat tangannya, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, untuk hari ini Kak Ninang akan bercerita tentang salah satu pelayan Tuhan yang bernama Bapak Filipus. Bapak Filipus ini memberitakan firman Tuhan di banyak tempat adik-adik. Salah satunya di kota Samaria. Di Samaria itu adik-adik, Bapak Filipus
memberitakan firman Tuhan di depan banyak orang, memunculkan mukjizat yang datangnya dari Tuhan, sehingga orang-orang di Samaria menjadi percaya dengan Bapak Filipus. Tapi adik-adik tahu nggak, di kota itu ternyata sudah ada seorang ahli sihir yang bernama Bapak Simon. Bapak Simon ini sudah menjadi ahli sihir sejak lama. Bahkan sampai orang-orang di situ mempercayai Bapak Simon itu adalah utusan Allah. Padahal bukan. Dia hanya melakukan sulap yang membuat orang-orang di situ percaya. Dan karena dia melakukan sulap itu adik-adik, dia menjadi sombong. Tuh, lihat mukanya. Aku bisa sulap, aku bisa melakukan sihir, aku adalah utusan Allah. Dia menjadi sombong adik-adik karena dia mendapatkan pengikut yang banyak. Tapi orang-orang di Samaria setelah melihat Bapak Filipus, mereka menjadi mengikut Bapak Filipus. Karena mukjizat Bapak Filipus yang datangnya dari Tuhan lebih hebat dan lebih berkuasa daripada sihir yang dilakukan oleh Bapak Simon. Bapak Filipus tidak takut adik-adik untuk tetap memberitakan firman Tuhan di depan orang-orang Samaria. Padahal di situ ada Bapak Simon yang seorang ahli sihir yang ditakuti di daerah situ, yang punya banyak pengikut yang percaya sama Bapak Simon. Bapak Filipus gak takut, dia tetap memberitakan firman Tuhan di depan orang-orang di Samaria, memperlihatkan mukjizat Tuhan di depan orang-orang di Samaria hingga mereka menjadi percaya. Bahkan adik-adik, saat Bapak Simon melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Bapak Filipus, Bapak Simon juga jadi percaya karena dia lihat, wah, ada mukjizat yang lebih hebat, ada sihir yang lebih hebat dari sihir aku. Akhirnya adik-adik, Bapak Simon memberikan diri kepada Bapak Filipus untuk juga dibaptis, menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, keren banget gak sih adik-adik Bapak Filipus? Bapak Filipus bisa meyakinkan orang-orang banyak dan juga si ahli sihir Bapak Simon ini untuk mempercayai Tuhan, mempercayai Allah, untuk memberikan diri mereka dibaptis percaya kepada Tuhan. Nah, kalau adik-adik sendiri bagaimana? Kalau ada di posisinya Bapak Filipus, apakah adik-adik akan takut untuk masuk ke kota Samaria dan memberitakan firman Tuhan karena ada seorang ahli sihir di situ yang bisa melakukan sihir yang katanya hebat? Apakah adik-adik akan takut? Enggak ya adik-adik ya, karena Tuhan itu sudah memberikan kuasanya kepada kita, memberikan kuasanya kepada Bapak Filipus untuk memberitakan firman. Nah, Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita adik-adik, bukan hanya ke Bapak Filipus. Kita juga diberikan kuasa untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan. Seperti contohnya, adik-adik ada yang pinter nyanyi, adik-adik ada yang pinter gambar. Semuanya itu dari mana sih adik-adik? Bakat adik-adik pasti bakatnya dari Tuhan. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, wah kamu pintar sekali main musiknya, kamu pintar sekali nyanyinya. Iya dong, kan aku adalah anak Tuhan. Tuhan yang memberikan aku bakat ini. Seperti itu saja adik-adik. Adik-adik sudah memberitakan firman Tuhan, memberitakan kuasa Tuhan. Seperti cerita yang sebelum-sebelumnya juga nih adik-adik, Tuhan telah memberikan kita Roh Kudus untuk melihat yang baik dan yang buruk, ya kan? Yang baik dan yang buruk itu kita sudah tahu yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Kita harus berani bilang sesuatu yang baik. Kalau ada yang salah di depan kita, kita harus berani untuk bilang kalau itu salah. Contohnya kita lihat teman kita ada yang ngisengin temennya, kita harus bilang kamu gak boleh iseng, itu kan gak baik. Itu saja sudah menjadi contoh adik-adik memberitakan firman Tuhan di
teman-teman kita, di lingkungan kita. Jadi adik-adik gak boleh takut untuk melakukan sesuatu hal yang benar ya adik-adik. Jadi adik-adik sudah bisa membedakan yang buruk dan yang baik. Adik-adik harus berani, jangan takut untuk memberitakan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di depan orang banyak. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyertai kami dimanapun kami berada. Baru saja adik-adik mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman yang baru saja kami dengarkan Tuhan, supaya adik-adik bisa menerapkan dimanapun adik-adik berada, dimanapun adik-adik ditempatkan, mereka selalu menjadi terang dan garam untuk sekitarnya Tuhan. Berkati supaya adik-adik tidak takut untuk berkata benar ya Tuhan, benar untuk firman-Mu. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Berkati apapun yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan. Berkati juga supaya kami di minggu depan bisa tetap berkumpul bersama walaupun via online untuk ibadah sekolah minggu. Berkati adik-adik yang juga sedang sakit Tuhan, sembuhkan adik-adik yang sakit dan supaya nanti bisa berkumpul bersama kami secara online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sarangnya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Baik adik-adik, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Adik-adik jangan lupa minggu depan masih ada sekolah minggu via online. Jangan lupa untuk terus pantengin ya ibadah kita lewat apa ya minggu depan. Nah, adik-adik semuanya sekarang kakak undang bangkit berdiri. Kita menyanyi nyanyian penutup Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya
minggu depan.